I just had to let you know you're. Hai guys, welcome to my vlog. So today aku tuh mau bahas sesuatu yang sebenarnya tuh kita lakukan ya setiap hari, tapi kita tuh nggak sadar. Kalian tahu nggak kira-kira apa? Betul sekali, suhu tubuh. Kalian tahu nggak sih guys, sebenarnya ya tubuh kita tuh punya sistem yang canggih banget, hebat banget, gokil lah pokoknya ya. Dan dia itu bisa mengatur suhu tubuh kita tuh agar tetap normal. Misal nih ya, kita lagi kedinginan atau kita kepanasan, bahkan kita sakit pun, sistem ini tuh bakal tetap menjaga suhu tubuh kita tuh agar tetap normal. Baik banget gak sih? And of course, don't worry guys, gak usah khawatir, aku bakal jelasin ke kalian dengan bahasa yang sangat mudah difahami, bahkan dengan gaya yang santai ya. Jadi kita tuh belajar bareng-bareng, oke? Biar kalian juga lebih enak, aku juga lebih enak. Jadi ayo kita belajar bareng. Check it out. Oke teman-teman, jadi suhu tubuh ini adalah ukuran antara panas dan juga dingin suhu tubuh kita. Dan kalian tahu, FYI normal dari suhu tubuh kita, manusia ya, suhu tubuh manusia normally-nya itu 100 dari 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Tapi reminder ya guys, karena suhu tubuh kita tuh juga bisa berubah, entah itu mulai dari lingkungan, terus juga aktivitas, bahkan kondisi tubuh kita juga. And if you know guys, tubuh kita tuh selalu mengusahakan, mengutamakan, berusaha gimana caranya agar tubuh kita itu tetap berada di suhu yang normal. Baik banget gak sih? Dan kalian tahu namanya siapa si ganteng itu? Betul sekali, nama dia adalah homeostasis. Oke guys, next. Aku tuh mau menjelaskan tentang organ pengatur suhu ya. Tapi aku lapar banget. Jadi karena aku bilang ini vlog ya, jadi kalian harus lihat juga aku masak. Karena mungkin kalian yang gak bisa masak atau masih amatir, boleh belajar di aku. Ya sebenarnya aku bukan chef handal ya, tapi oke lah. And of course, kalian kan pasti bertanya-tanya nih. Oke, jadi di tubuh kita ini ada yang namanya pengatur suhu. Oke. Terus pasti kan ada organ nih yang dia punya fungsi mengatur suhu. Terus dia nama organnya apa? Organ apaan gitu kan, kayak organ apa? Organ apa gitu ya kan. Jadi si organ ini dia tuh letaknya ada di bagian otak di kepala kita, otak ini. Dan kalian tahu, ya betul, nama dia adalah hipotalamus. Dan kerennya lagi teman-teman, hipotalamus ini dia punya fungsi yang dimana dia ini mendeteksi suhu tubuh kita. Dan dia tuh kayak responsif gitu loh teman-teman. Jadi responsif tuh dia kayak yang langsung respon gitu, fast respon, bukan yang slow respon. Nah, dia ini kayak termostat gitu deh fungsinya. Ya, termostat yang ada dalam tubuh kita. Anyway guys, karena aku tadi emang bilang tuh ke kalian kalau aku tuh lagi ngevlog. Dan aku mau menjelaskan pengertian dari pengatur suhu ya, suhu tubuh kita ini. Aku akan menjelaskan semuanya. I know, tapi kalian ngerti gak sih? Vlog itu kan yang namanya daily ya, daily. Sedangkan aku ini kayak mager gitu, kayak gak mau ngapa-ngapain, maunya tiduran doang. Jadi, ya udah deh, soalnya aku kayak random banget gitu guys. Kayak tiba-tiba lapar terus Tiba-tiba kayak menyampaikan PS dan kayaknya aku nanti bakal mengajak kalian PS juga. It's okay. Oke, lanjut. Jadi kalau misal kalian masih belum paham ya sama yang aku bilang tadi, aku kasih contoh deh. Semisal nih, semisal nih tubuh kita lagi kepanasan nih, lagi panas banget lah, gerah gitu ya, kan kita pasti mengeluarkan keringat tuh. Nah, itu sebenarnya hipotalamus yang nyuruh. Jadi kayak hipotalamus tuh ngomong ke tubuh kita tuh kayak ke tubuh kita. Jadi si hipotalamus ini dia tuh kayak nyuruh ke otak kita ya, hipotalamus tuh otak. Maaf ya guys, sih typo mulu, capek. Kebiasaan mulutnya dulu yang ngomong baru otaknya. Jadi gini, hipotalamus ini dia memang nyuruh tubuh kita. Contoh nih kayak, lo kan udah kepanasan nih, lo kan udah sumu, lo kan udah gerah nih, ya udah keluarin aja keringatnya ini, cepetan keluarin gitu. Contoh lagi, semisal nih kita kedinginan, kita nih kan pasti menggigil ya, kita menggigil. Itu juga hipotalamus yang nyuruh.
Jadi kayak kamu lo ini lagi kedinginan, ya udah lo menggigil aja gitu. Dan walaupun menyuruh-nyuruh kayak gitu, sebenarnya hipotalamus tuh baik. Jadi dia tuh kayak love hate relationship. And FYI ya guys, kalian jangan salah, kulit kita itu perannya juga penting banget. Karena yang pertama tadi kayak yang aku bilang, dia pertama mengeluarkan keringat. Kedua, kalian tahu dia ini yang mengatur aliran darah kita. Keren banget kan? Hebat banget, Masya Allah, tabarakallah. Lebih keren lagi Tuhan kita Allah, kayak sedetail itu ya menciptakan manusia, Masya Allah. Ya Allah. Nah, oke guys, setelah aku menjelaskan tentang hipotalamus tadi, kalian pasti sempat ada kayak bingung ya, kepikiran kayak, oke, berawal dari suhu tubuh, terus tiba-tiba hipotalamus, otak, kok bisa? Kayak apa hubungannya suhu tubuh sama otak coba? Oke, jadi ada yang namanya reseptor suhu. Nah, reseptor suhu ini letaknya di mana? Si reseptor suhu ini dia letaknya ada di kulit kita, sama di dalam tubuh kita. Lah, kok bisa? Kenapa? Karena teman-teman, si reseptor suhu ini dia itu yang mendeteksi perubahan suhu dalam tubuh kita. Jadi nih, kan tubuh kita nih nggak selalu normal ya, suhunya tuh nggak selalu normal. Walaupun kita sudah menjaga dan lain sebagainya, tuh pasti ada fase di mana suhu tubuh kita tuh pasti berubah. Nah, kok bisa tahu siapa yang mendeteksi? Ya si reseptornya ini, si reseptor suhu ini. Oke, paham kan kunci? Setelah itu, si sinyal ini dia itu akan dikirim ke saraf melalui hipotalamus. Lah, hipotalamus ini di mana? Di otak. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, terus setelah diterima oleh si hipotalamus ini, hipotalamus bakal ngasih perintah tubuh kita untuk merespon. Makanya tadi aku bilang, responsif banget sih si hipotalamus ini, si ganteng ini, gitu. Kalau kalian masih kurang paham lagi, ya contohnya tuh kurang lebih kayak yang aku bilang tadi ya. Kayak semisal waktu kita kepanasan, kita lagi gerah nih, kita kan pasti mengeluarkan keringat tuh. Terus kalau misal kita lagi kedinginan ya, tubuh kita lagi dingin, tuh kan pasti kita menggigil. Nah itu kan suruhan dari hipotalamus. Jadi dia menyuruh tubuh kita untuk merespon seperti itu. Jadi ya teman-teman, sebenarnya ya tubuh kita tuh komunikatif banget tau. Makanya dia responsif gitu kan. Lah kenapa kok gitu? Ya karena mereka sayang dengan kita. Jadi tubuh kita ini diatur bagaimana caranya agar suhu tubuh kita itu normal. Seperti itu. Guys, aku habis keluar bentar karena aku beli martabak. Oke. Nah, kalian tahu gak sih guys, sebenarnya ya, kalau misal ditanya aku tim martabak atau terang bulan, martabak manis, aku lebih suka sama martabak manis. Tapi kan aku lagi ngurangin gula, karena ya you know, aku gede banget, cewek cabi banget, jadi aku mengurangi gula. Tapi nggak berhenti jajan sama aja. Tapi yang penting kita tuh mengurangi gula. Dan jujur, aku nggak tahu tuh teori dari mana. By the way guys, setelah kalian memahami beberapa hal yang aku jelasin, itu pasti kalian langsung bertanya-tanya, terus emang faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih gitu kan? Kalau sepemahaman aku, faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu pasti karena aktivitas fisik. Contoh nih, kalian lagi beraktivitas ya, kalau misalnya kita aktif, itu kan pasti kayak capek dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu suhu tubuh itu pasti bakal naik. Terus yang kedua, lingkungan itu juga ngaruh banget. Semisal nih lingkungan kalian sekarang cuacanya lagi panas, atau semisal pas musim hujan nih dingin, nah itu juga mempengaruhi, jangan salah. Terus yang ketiga, emosi, ini juga paling sering. Emosi tuh nggak melulu tentang marah ya, kayak kadang kan orang salah mengartikan ya, salah menafsirkan kalau misal emosi tuh marah, padahal emosi nggak hanya marah, emosi yang dimaksud tuh emosional. Emosional tuh banyak, gak cuma marah aja, marah tuh juga, tapi dia hanya salah satu, bukan satu-satunya. Emosional tuh juga ada marah, terus juga ada sedih, terus juga stres, itu juga termasuk emosional. Nah itu juga mempengaruhi suhu tubuh kita, maka semakin naik itu jangan salah. Terus yang keempat, ini paling sering banget terutama sama perempuan, yaitu hormon. Menurutku hormon tuh
satu dari semua ya, karena kalau hormon itu kan juga termasuk emosional, itu kan juga termasuk hormon ya, terutama cewek. Nah itu juga mempengaruhi suhu tubuh kita. Terus yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Contoh nih, kita lagi demam, itu juga pasti suhu tubuh kita tuh naik. Nah jadi tuh teman-teman, sebenarnya hal kayak gini tuh wajar. Dan itu bener-bener normal banget, udah gak wajar lagi, normal, bener-bener normal. Karena memang gak sewaktu-waktu ya, gak setiap hari suhu tubuh kita tuh normal. Pasti ada fase dimana suhu tubuh kita itu akan naik atau makin turun, seperti itu. Oh ya guys, aku tadi lupa jelasin mekanismenya. Jadi mekanisme kehilangan panasnya itu yang pertama ada radiasi. Kalau radiasi, ini panasnya tuh keluar ke lingkungan, tapi tanpa sentuhan kontak gitu. Terus yang kedua ada konduksi. Nah kalau konduksi ini tuh perpindahan panas, tapi dia tuh melalui sentuhan. Contoh nih kayak es batu. Sebenarnya nggak harus es batu sih, pokoknya kayak benda dingin ya yang mengandung es batu. Nah itu juga bisa. Terus juga ada konveksi. Kalau konveksi ini dia tuh panasnya lewat aliran udara. Contoh semisal kayak angin sepoi-sepoi, nah itu juga bisa. Atau kayak kipas angin ya, angin yang kipas angin tuh juga bisa juga. Terus yang terakhir tuh ada evaporasi. Nah bukan susu yang misalnya buat es oyen tuh bukan. Kalau evaporasi dia tuh penguapan keringat. Nah sebenarnya mekanisme yang aku jelasin tadi itu paling sering terjadi ketika kita tuh gerah ya, kepanasan. Nah maka dari itu penguapan keringat itu tadi itu bisa mendinginkan suhu tubuh kita. Begitu. Jadi fungsi keringat itu tadi. Oke guys, jadi kesimpulan dari semua pembahasan yang aku bahas itu, kita nih punya sistem, kita itu Jadi guys, kesimpulan dari semua pembahasan yang aku bahas itu tubuh kita nih punya sistem yang sangat canggih, sangat penting, dan juga yang pasti sangat gokil ya. Fungsinya itu untuk menjaga suhu tubuh kita tuh agar tetap stabil. Kayak yang aku sebutin tadi, mulai dari hipotalamus, terus juga sistem saraf, dan lain sebagainya. Nah itu contoh-contohnya. Gak hanya itu aja contohnya, banyak banget, makanya didengerin ya. Kalian harus memahami itu, oke? Masa harus aku lagi yang ngulang? Kan jangan dong, oke? Dan jujur untuk saat ini mungkin hanya itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Sementara ini hanya materi itu yang bisa aku share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku senang banget karena kita belajar bareng. Jadi nggak hanya aku aja yang punya ilmu, tapi kalian yang menonton video ini juga punya ilmunya. Oke teman-teman, thank you very much udah nonton vlog aku, daily aku ya. Walaupun dailynya bukan 24 jam, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haha.